Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Bunda Dian dalam peringatan Hari Raya Idul Adha kali ini akan menyampaikan kisah dan hikmah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Bunda yakin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui kisah ini. Namun, apakah kalian sudah tahu apa hikmah dari kisah ini yang merupakan latar belakang dari adanya ibadah kurban yang kita rayakan setiap tahun sebagai Hari Raya Idul Adha? Hal yang paling umum diketahui mengenai Idul Adha adalah hewan yang biasa dikurbankan. Di Indonesia, yang biasa dikurbankan adalah sapi dan kambing, dan ada juga di negara tertentu yaitu domba dan unta. Nah, anak-anakku, sebelum Bunda Dian menyampaikan hikmah di balik Idul Adha, mari sama-sama kita menyimak kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Idul Adha atau yang dikenal dengan Hari Raya Haji merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah. Momen Idul Adha tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa yang menimpa keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Peristiwa ini tercantum dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100 hingga 103. Kala itu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar istrinya sangat menantikan kehadiran calon buah hati mereka. Untuk itulah mereka tak henti meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang dapat melanjutkan misi dakwahnya. Kemudian datanglah malaikat yang membawa kabar gembira bahwa mereka akan dikaruniai seorang putra yang cerdas lagi sabar, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Peristiwa ini tercantum dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100 hingga 103. Beberapa tahun kemudian, setelah Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra sematawayangnya, Nabi Ismail alaihi salam. Mendengar cerita ayahnya soal mimpi tersebut, sikap Nabi Ismail justru mengejutkan. Kata beliau, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, termasuk menyembelihku. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," ucap dari Nabi Ismail. Ketika syaitan mendengar perintah Allah untuk Nabi Ibrahim, datanglah syaitan mengganggu iman daripada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melihat syaitan dan berusaha menggagalkan rencana atau perintah dari Allah, kemudian Nabi Ibrahim mengambil beberapa kerikil lalu melempar syaitan tersebut. Disinilah asal mula dari salah satu rukun ibadah haji, yaitu lempar jumroh atau jumroh akobah atau jumroh ula. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Setelah syaitan gagal merayu Nabi Ibrahim, kemudian syaitan pun mendatangi istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Di depan Siti Hajar, syaitan pun kembali tidak berkutik, karena Siti Hajar sangat teguh memegang perintah dari Allah. Bahkan beliau berkata, "Bahkan ketika aku pun yang disuruh untuk disembelih, maka aku akan bersedia memenuhinya." Kemudian syaitan pun beranjak dari Siti Hajar. Setelah 2 kali gagal, syaitan pun mendatangi anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, syaitan pun kembali tidak dapat menggoda iman dari anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail, walaupun dalam usia remaja, namun iman beliau begitu teguh. Maka, batallah rencana syaitan untuk menggagalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sebelum Nabi Ibrahim mengerjakan perintah Allah tersebut, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengikat dirinya. Ini dimaksudkan supaya niat dari Nabi Ismail tidak berubah.
Jangan sampai dia lari dari rencana Allah tersebut. Kemudian ayahnya Nabi Ibrahim diminta untuk menutup matanya supaya niatnya tidak berubah untuk menyembelih anaknya. Ketika Nabi Ibrahim mulai mengerjakan perintah Allah tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi titik awal dari peringatan Idul Adha yang juga bertepatan dengan kegiatan pelemparan jumroh bagi jemaah haji. Demikianlah sepenggal kisah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang melatar belakangi peringatan Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia. Nah, anak-anakku, setelah menyimak kisah tadi, adapun hikmah berkurban yang pertama adalah seruan untuk selalu patuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga mengingatkan seluruh umat manusia bahwa segala hal yang diberikan olehnya adalah sesungguhnya hanya titipan. Walaupun itu adalah hal yang sangat berharga, namun sesungguhnya tujuan akhir adalah rasa cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua adalah ibadah kurban adalah lebih baik daripada sedekah yang berupa uang yang senilai dengan harga hewan kurban tersebut. Hikmah yang ketiga adalah sedekah kurban mampu membahagiakan kaum duafa. Hikmah yang terakhir adalah dari kisah Nabi Ibrahim diketahui bahwa beliau telah berhasil lolos dari cobaan berat yang sangat menguji keimanan dan ketaatan kepada Allah, di mana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ikhlas mematuhi dan menjalankan perintah Allah meskipun itu tidak diinginkan. Ternyata dengan ketulusan hati, Allah selalu mempunyai rencana baik bagi setiap hambanya yang taat kepadanya. Nah, anak-anakku, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak kisah dari Bunda Dian hari ini. Nah, untuk tahun depan jangan lupa berpartisipasi dalam kurban sekolah. Bunda tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.